Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvan Muhammad Naim atau biasa dipanggil Pak Elvan dari UPT SMPN 1 Panggung-Rejo, Kabupaten Blitar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan pengimbasan asesmen kompetensi minimum. Sebelumnya saya akan menjelaskan, atau di sini ada pertanyaan, apa itu kecakapan hidup abad 21. Nah, menurut suaramerdeka.com, abad 21 yang bersamaan dengan era revolusi industri 4.0 menuntut perubahan mendasar dalam pendidikan. Tuntutan dunia mengharuskan bidang pendidikan melakukan berbagai inovasi dan terobosan dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Nah, pembelajaran abad 21 perlu mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta penguasaan terhadap teknologi. UNESCO menetapkan 4 pilar pendidikan, yaitu belajar untuk mencari tahu, belajar untuk mengerjakan, belajar untuk menjadi pribadi, dan belajar untuk hidup berdampingan dengan kedamaian. Nah, berdasarkan dari uraian tadi, jadi kecakapan hidup abad 21 menurut Kemendikbud itu terdiri dari kecakapan belajar dan berinovasi, kemudian kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Nah, oleh sebab itu pemerintah mengadakan asesmen kompetensi minimum. Nah, kita sebagai guru atau pengampu itu juga harus paham apa itu asesmen kompetensi minimum tersebut. Nah, asesmen kompetensi minimum yang selanjutnya disingkat AKM itu terdiri dari 2 hal, yaitu literasi membaca dan numerasi. Kemudian, program guru belajar untuk seri asesmen ketuntasan minimal ini tujuannya yaitu memahami konsep apa itu asesmen nasional, kemudian memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional, kemudian menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum atau AKM, kemudian menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum, kemudian membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum, dan yang terakhir melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ya. Yang terakhir ini apa yang sudah saya lakukan sekarang. Kemudian apa keseruan belajar bersama di program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Yang pertama yaitu lebih fleksibel. Jadi kita bisa mengatur waktu kita sendiri dalam belajar. Sewaktu-waktu bisa, kapan kita longgar, kapan kita ingin melaksanakan program belajar tersebut bisa dilaksanakan. Kemudian lebih mudah. Jadi kita lebih mudah mempelajari melalui konten pembelajaran yang sudah dirancang sedemikian rupa yang kita seandainya kita ingin belajar kapanpun itu lebih mudah. Kemudian lebih kolaboratif. Jadi kita bisa belajar dengan rekan yang lain, bahkan dengan rekan di luar sekolah kita, itu kita bisa melaksanakan pembelajaran kolaboratif tersebut. Kemudian siapa saja yang bisa menjadi peserta program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Semua guru SD, SMP, SMA, atau SMK, kemudian kepala sekolah SD, SMP, SMA, atau SMK, kemudian pengawas, kemudian semua guru SD LB, SMP LB, dan SMA LB, kemudian kepala sekolah SD LB, SMP LB, dan SMA LB, kemudian peserta yang berasal dari pusat kegiatan belajar atau PKBM sederajat SD, SMP, SMA, atau SMK, kemudian yang terakhir yaitu jelas seluruh peserta tersebut harus memiliki akun SIM PKB, karena nanti ketika kita belajar untuk masuk ke dalam aplikasinya kita menggunakan nomor SIM PKB. Kemudian apa yang didapat peserta program guru belajar seri asesmen? Itu yang pertama jelas pengalaman belajar yang sangat seru,
kemudian pengalaman belajar bersama sesama guru, kepala sekolah, pengawas, dan PKBM sederajat, kemudian pemahaman terhadap asesmen kompetensi nasional, dan nanti di akhir kegiatan, kalau misalnya kita sudah menyelesaikan semua tahapan, itu kita akan mendapatkan sertifikat BIMTEK 32 jam pelajaran. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Elvan Muhammad Naim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.